Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Temanya apa? Hari ini kita belajar tentang let it go, melepaskan kebencian, melepaskan semua rasa takut, melepaskan semua emosi buruk supaya kita bisa lebih damai menghadapi hidup gitu kira-kira. Oke ya teman-teman ya, let's start. Kita akan mulai dari memahami konteks bahwa kita sebagai makhluk energi, bahwa setiap hari itu energi kita tuh terbatas ya, makanya kita perlu istirahat. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa lihatlah energi seperti melihat uang, supaya ketika kita mau menginvestasikan energi, investasikannya di tempat yang kira-kira menguntungkan gitu. Jadi kenapa kita perlu menjeda sesaat sebelum bereaksi? Ingat, selalu ada responsif dan ada reaktif. Ya, ketika kita merespon dan kita melakukan reaksi, kalau tanpa jeda, reaksi kita biasanya adalah reaksi pengulangan. Maka reaksi pengulangan itu datang dari kebiasaan. Maka kalau kebiasaan yang menguasai diri kita dalam keseharian, maka hidupnya banyak nggak berubah. Kenapa? Karena 95% yang kita lakukan sehari-hari itu sama dengan hari kemarin sama dengan minggu kemarin sama dengan bulan kemarin sama dengan tahun kemarin. Maka bagaimana kita mau merubah ketika kita tidak merubah reaksi kita, respon kita gitu ya. Jadi kalau hidupnya gitu-gitu aja, stop nyalahin faktor eksternal, karena jangan-jangan kita yang dalam tanda petik memilih untuk terus-menerus seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi, jangan-jangan kita nggak sadar memilih seperti itu terus. Akhirnya kita berputar-putar di wilayah pemikiran yang sama, dengan keputusan yang sama, dan pasti outputnya juga sama gitu. So that's why hidup itu pasti harus penting untuk move on, tetapi sebelum move on, let's move in. Dan poinnya adalah letting go juga membuat kita menjadi letting in. Jadi start dari diri dan menyadari dari setiap keputusan kita gitu intinya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya recap dulu dari semua apa yang pernah kita bahas, bahwa semua keputusan itu datang dari diri kita. Dan saya selalu mengulang-ulang ya, teman-teman sering berpikir nggak? Karena berpikir itu artinya kita menggunakan pikiran. Tapi yang terjadi sehari-hari bukan kita menggunakan pikiran, tapi pikiran yang menggunakan kita. Dan jangan lupa, 1 jam kita punya 5.000 sampai 6.000 pikiran. 75%-nya negative thinking. Dan 90%-nya adalah pengulangan. Nah jadi kalau kita tidak mulai dari mindset, cara berpikir, bagaimana kita mau merubah hidup gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. So jadi poinnya adalah life is all about energy. Hidup ini adalah energi, dan terjadi dalam konteks di mana energi ini terbagi 2. Kalau dalam levelnya Hawkins menjadi 2 vibrasi, ada power, ada force gitu. Ada energi yang membangkitkan dan ada energi yang menyedot lah gitu ya, merendahkan atau menurunkan gitu. Nah jadi energi, vibrasi, frekuensi. Frekuensinya nanti ada 17 di di level Hawkins gitu ya. Teman-teman detailnya mungkin bisa nonton di YT di beberapa letting go sebelumnya gitu. Jadi poinnya energinya 1, ada 2, vibrasi positif, vibrasi negatif. Positif namanya power, negatif namanya force. Power ini membangkitkan, force ini melemahkan. Nah, jadi nanti teman-teman sadari setiap hari ada di level mana gitu kira-kira. Ya, kalau kira-kira di level frekuensi rendah terus, ya kenapa milih di situ gitu? Sadari bahwa setiap hari jangan-jangan kita ada di level rendah terus gitu kira-kira. Ya, nah Hawkins memberikan penilaian dari semua level itu, dari level 1000 sampai 20 gitu. Oke teman-teman ya. Dan saya akan bacain dari level tertinggi sampai level terendah. Nanti teman-teman rasain lebih sering ada di level mana gitu. Karena
begitu nanti kita mulai menyadari aku ada di level mana, aku tahu frekuensinya di mana, dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi seenggaknya mulai bisa merasakan dan mulai bisa menelaah, atau bahasa kerennya disebut self-inquiry. Apa itu self-inquiry? Melakukan penelaahan ke dalam diri gitu. Ya, karena kalau orang sering menilai orang lain, sering ngejudge keluar, dia akan kehilangan waktu untuk menyadari dirinya gitu. Nah, makanya letting in dan letting go ini mengajak untuk menelaah ke dalam diri, ada di level mana per saat ini gitu. Ya, teman-teman jangan lupa kita tidak bisa diwakilkan untuk letting go sesuatu. Kita nggak bisa untuk diwakilkan supaya ini saya bayar kamu ya, supaya membuat saya jadi nggak sakit hati, itu nggak bisa. Ya, jadi konteksnya adalah semuanya tergantung dari apa yang kita putuskan gitu. Kita mulai dari halaman 58. Di sini kami menggambarkan skala dasar mulai dari energi-energi yang lebih tinggi hingga energi yang lebih rendah. Kedamaian atau peace itu angkanya 600. Ini dialami sebagai kesempurnaan kebahagiaan agung atau sering disebut bliss, ketiadaan upaya dan kemanunggalan. Ini merupakan kondisi non-dualitas, bukan keterpisahan, dan melampaui intelek seperti dalam kedamaian yang melampaui semua pemahaman. Ini dideskripsikan sebagai iluminasi atau illumination atau pencerahan. Level ini jarang terjadi di dunia manusia. Ini jarang memang ya. Tapi bukan berarti nggak ada, bukan. Jadi ternyata orang yang di level peace itu nggak banyak, teman-teman. Karena nanti kita ngerti kebanyakan orang itu di level 200 ke bawah gitu. Jadi teman-teman, semoga kita bisa sering mampir-mampir di level 600 atau peace gitu. Karena kalau di level 600 atau peace, itu udah lumayan level tinggi gitu. Karena satu level lagi nanti masuk ke dalam super enlightenment gitu kira-kira. Ya, jadi teman-teman, kalau jarang damai, coba ditelaah. Apa yang membuat kita jarang damai? Oke. Turun satu level, itu ke 540, disebut kesukacitaan atau joy. Ini merupakan cinta yang tanpa syarat. Nah, ini yang disebut unconditional love. Jadi kalau sekarang ngomong I love you tapi banyak kategorinya, berarti masih pakai syarat gitu. Ya, yang namanya cinta tanpa syarat itu nggak ada sebab, nggak ada kategori, hanya terjadi gitu kira-kira. Terlepas dari keadaan atau tindakan orang lain, nggak penting orang lainnya gimana, tindakannya gimana, ya tetap aja ada di joy. Dunia disinari oleh keindahan yang mempesona yang terlihat dalam segala hal. Teman-teman jangan lupa ya, semua keindahan itu datangnya dari dalam, bukan dari eksternal. Kalau di dalam dirimu bahagia, joy, di luar kita everything beautiful. Jadi kalau ngelihat, itu gitu banget, ingat, itu gitu banget, itu refleksi dari dalam. Ingat proyeksinya di dalam. Proyektornya di dalam. Yang di luar hanyalah layar dari proyeksi yang di dalam gitu. Ya, jadi tolong diulang-ulang, disadari bahwa kalau yang di luarnya nggak asik, coba cek proyektornya. Nah ini pasti ada sesuatu gitu. Ya, dunia disinari oleh keindahan yang mempesona yang terlihat dalam segala hal. Kesempurnaan ciptaan terbukti dengan sendirinya. Ada kedekatan dengan kesatuan dan penemuan diri. Kasih sayang terhadap semuanya, kesabaran yang luar biasa, perasaan manunggal dengan orang lain dan rasa peduli terhadap kebahagiaan mereka. Perasaan selesai dengan diri sendiri dan perasaan cukup dengan diri sendiri mendominasi. Cukup. Teman-teman jangan lupa level cukup itu top banget. Ingat, banyak belum tentu cukup. Sebanyak apapun kalau nggak cukup, ya nggak cukup. Apalagi kurang. Jadi cukup ya cukup. Ya itu penting banget. Jadi kalau hidup cukup, top banget. Kayak orang tua ke anak, that's it. Yes. Meskipun kadang-kadang orang tuanya banyak ekspektasi sih ke anaknya, meskipun. Ya, tetapi itu contoh yang sangat
mudah bagaimana kasih sayang orang tua ke anak unconditional gitu. Oke ya. Itu 540. Level agak bawah lagi sedikit disebut love atau cinta. Sebuah cara bereksistensi dengan memaafkan, memelihara, dan mendukung yang lain. Cinta tersebut tidak bermula dari akal pikiran, melainkan memancar dari hati. Berarti nggak ada reason, sama kayak tadi. Ingat, Rumi selalu mengatakan, love is bridge to anything. Cinta adalah jembatan menuju kepada apapun. Kalau udah ada cinta, semuanya terkoneksi. Dengan cinta, semuanya menyatu. Ya, jadi power of love ini dahsyat banget gitu. Jadi semoga teman-teman kita nggak defisit cinta ya. Ya, semoga kita selalu terpenuhi dengan rasa kasih sayang gitu. Bahwa cinta atau love level di 500, cinta berfokus pada esensi dari sebuah situasi, bukan pada detailnya. Ini terkait dengan keseluruhan, bukan hal-hal partikular. Ketika persepsi digantikan oleh visi, ia tidak berada di posisi tertentu, ia melihat nilai intrinsik dan cinta yang bersemayam di dalam segala hal yang eksis. Bahwa ketika cinta hadir, semua kebencian akan lenyap gitu. Ya, jadi that's why we need love gitu. Satu level ke bawah itu disebut reason atau yang disebut penalaran. Ingat ya teman-teman ya, saking orang malas mikir pasti dia menilai. Jadi kalau orang banyak menilai berarti dia nggak mikir. Berarti kalau banyak orang menjudge, merendahkan, memberikan sebuah penilaian lah gitu kira-kira, itu pasti jarang mikir. Karena kalau kita berpikir nggak akan menilai. Ya ingat ya, teman-teman cuma punya dua pilihan, mau mikir atau mau menilai. Malas mikir, cepat menilai, udah gitu aja. Ya, maka penalaran atau reason itu levelnya 400. Aspek ini membedakan manusia dari binatang. Ada kemampuan untuk melihat hal-hal secara abstrak, melakukan konseptualisasi bersikap objektif, dan membuat keputusan-keputusan yang cepat dan tepat. Teman-teman masih ingat ya? Ada realitas subjektif, ada realitas objektif. Realitas subjektif adalah apa akunya, realitas objektif adalah apa adanya. Jadi subjektivitas kita yang akan menentukan hal ini baik atau buruk. Ingat, di luar diri kita semuanya netral. Yang membuat tidak netral adalah subjektivitas kita, pandangan kita, persepsi kita, konsep kita, paradigma kita gitu. Jadi semuanya dari sini, dari dalam gitu. Ya. Kegunaan utamanya adalah untuk memecahkan masalah. Sains, filsafat, kedokteran, dan logika adalah ekspresi dari level ini. Makanya maaf ya, kalau orang hanya tertekan oleh dogma dan doktrin, itu reasonnya nggak pernah nyala biasanya. Pokoknya ngerjain aja. Buat apa? Nggak tahu. Kenapa begini? Nggak tahu gitu. Nah maka ketika bicara dalam konteks ini, penalaran atau reason itu ada di level 400 gitu. Gitu ya. Jadi 400 itu di reason. Jadi teman-teman semoga juga kita tidak terjebak oleh dogma dan doktrin yang hanya pokoknya katanya, tetapi kita understand, kita mengerti. Contoh, saya kasih contoh. Teman-teman jawab ya, tangannya boleh siap-siap di typing ya, saya pengen tahu jawabannya. Ready ya? Pokoknya jawaban jujur adalah jawaban yang langsung. Karena kalau ditanya terus mikir dulu, berarti nyari alasan. Kejujuran tuh nggak perlu alasan, jadi langsung typing. Saya kasih contoh. Saya mau nanya gini, teman-teman yang hadir di sini malam hari ini, itu kira-kira tipikal yang suka marah atau sering marah, yang mana? Sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah, langsung jawab lagi ya, nih, dengan cepat. Apa yang menyebabkan kalian marah? Silakan. Oke, nggak sesuai, emosi, sakit hati, tersinggung, kesel, ego, karena sensitif,
tidak dihargai, berekspektasi. Ya good. Terima kasih teman-teman, jawabannya mantap. Tetapi yang barusan teman-teman jawab, itu sebetulnya bukan penyebab utamanya, itu buahnya. Akarnya tuh cuma satu. Karena aku tidak mengerti. Benar tadi ada yang jawab itu. Ketidakmengertian kita akan membuat kita marah, berarti siapapun yang membuat kita marah, lagi mau membuat kita tambah mengerti, akhirnya ketidakmengertian kita karena kita kekurangan pengetahuan. Oke? Jadi kalau ada orang bikin kita marah, itu mau mengingatkan bahwa kita penting untuk lebih banyak belajar, gitu kira-kira. Setuju ya, teman-teman ya? Jadi tolong lihat pesannya bahwa oke, dia bikin kesel. Kenapa saya masih kesel? Karena ada sesuatu yang belum saya ngerti. Kenapa saya belum ngerti? Karena saya mungkin kurang pengetahuan. Jadi kalau kita udah mulai ngerti bahwa yang ngebikin marah, sinyal buat saya nambah pelajaran untuk nambah pengetahuan gitu. Sampai sini oke? Itulah kenapa kita perlu reason di situ. Semakin kita ngerti, semakin kita akan gak marah. Berarti orang yang sering marah dia kekurangan pengertian, gitu kira-kira. Sip ya? Clear ya? Nah, maka di bawah dari penalaran atau reason di 350 itu ada namanya penerimaan atau acceptance. Dalam tahapan ini energinya tenang, santai, harmonis, fleksibel, inklusif. Teman-teman bisa bedain ya mana inklusif mana eksklusif. Kalau eksklusif terkotak, kalau inklusif bebas gitu, terbuka. Oke, kalau eksklusif aku mengeksklusifkan, kalau inklusif kita terbuka gitu. Sip ya. Energi ini tenang, santai, harmonis, fleksibel, inklusif dan bebas dari perlawanan batin. Hidup ini baik, aku dan kamu baik, aku merasa terkoneksi. Level ini menerima hidup sepenuhnya dan tidak lari dari masalah. Tidak lari dari masalah. Tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan hidup. Nih, jangan lupa. Tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan hidup. Teman-teman jangan lupa ya. Saya selalu mengulang-ulang ini nih. Saya selalu mengulang-ulang ini. Kadang kita bicara bahwa hidup ini membuat aku menderita. No. Hidup tidak membuat kita menderita. Yang membuat kita menderita itu ada dua, memori dan imajinasi. Ya, memori dan imajinasi. Jadi, memori dan imajinasi sebetulnya alat yang semesta berikan ke kita. Karena tanpa memori dan imajinasi kita nggak bisa creating something. Teman-teman harus tahu dan sadar ya, kita sama monyet secara genom bedanya cuma 1%. Ini kita kurang 1% jadi monyet gitu kira-kira. Ya, makanya suka nggak beda jauh sih. Ya, cuma bedanya 1,23%. Tapi perbedaan 1% ini bisa menghasilkan Albert Einstein, bisa menghasilkan John Sebastian Bach gitu kira-kira. Ya, makanya kita ini sebenarnya nggak jauh beda sama bedes gitu kira-kira. Karena secara biologi kita ini kan ya kingdomnya animal gitu kira-kira. Nah, cuman yang menarik adalah salah satu yang dalam tanda petik diberikan kepada kita yang lebih 1% itu dua, memori dan imajinasi. Ya, memori dan imajinasi. Kucing tuh nggak pernah planning weekend depan mau kemana ya aku gitu, enggak gitu ya. Nggak ada imajinasi dia gitu. Ya, nah, maka kalau sekarang banyak orang yang bicara bahwa hidup menderita, no, bukan hidup yang menderita, memorimu yang membuat dirimu menderita. Kenapa? Masalah 5 tahun yang lalu masih sakit hati sekarang. Masalah 6 tahun yang lalu masih pusing hari ini. Sehingga ya balik lagi, kita disakiti oleh memori kita masing-masing dan kita disakiti oleh imajinasi yang belum terjadi, udah stres hari ini.
Maka kita mundur ke belakang sebagai depresi dan maju ke depan sebagai overthinking, anxiety. So, di mana letak hidup ini menderita? Nggak ada. Yang menderita adalah memori kita. Jadi jangan-jangan kita ini tersakiti oleh memori dan imajinasi gitu. Padahal dua alat ini adalah alat di mana kita bisa creating something gitu. Oke teman-teman? Jadi once teman-teman bilang, hidup ini nggak adil, pret gitu. Bukan nggak adil, memorinya aja sama imajinasinya aja gitu. Gitu ya. Sip ya. Dapat ya. So that's why, itulah kenapa penerimaan atau acceptance ini ada di 350. Dan itu penting banget. Ya. 350 itu angka di atas 200 itu oke. Itu levelnya namanya power. Kita turun lagi. 310. Kesediaan atau willingness. Energi ini mendukung keberlangsungan hidup yang didasarkan pada sikap positif menyambut seluruh ekspresi kehidupan. Bersifat ramah, ringan tangan, ingin membantu dan berusaha untuk memberikan pelayanan. Ini keren nih. Jadi pokoknya mau melakukan apa, ini adalah service. Mau melakukan apa, ini adalah pelayanan. Di dalam satu perspektif ya teman-teman, jangan lupa, semua derajat kita sebagai manusia adalah pelayan sih sebenarnya. Ya, mau siapapun cuman jadi pelayan sebenarnya. Ya, quote and quote ya, nanti kita bahas lebih dalam. Ya, makanya mudah-mudahan kita mengerjakan apa itu part dari pelayanan. Hamba, that's it. Gitu. Makanya penghambaan. Teman-teman jangan salah ya. Tolong bedakan orang taat dan orang menghambakan diri, itu dua hal yang berbeda. Taat itu belum tentu menghambakan diri, belum tentu. Karena boleh jadi ketaatannya itu hanya sebuah kebiasaan. Oke? Jadi mudah-mudahan begitu kita melakukan apapun, this is part of my service. Bagian dari diriku untuk melakukan penghambaan. Karena menjadi hamba itu benar-benar kalau dilarikan ke dalam perspektif teologis, menjadikan Tuhan sebagai quote and quote ya. Sebagai yang dihambakan gitu kira-kira. Makanya teman-teman maaf ya, ibadah itu bukan apa yang kamu lakukan, tetapi sikap hatimu ketika kamu melakukannya. Meskipun kita terlihat ibadah, tapi sikap hatinya sombong, nggak ibadah namanya. Gitu. Karena konteksnya bukan masalah ritualnya, tetapi sikap hati, kesadaran kita itu yang paling penting. Oke ya, teman-teman ya. Dah, jadi kalau dibawain ke situ, ke teologisnya jadi panjang gitu ya. Kita balik dulu. 250 itu bicara tentang kenetralan, neutrality namanya. Oke? Neutrality ini konteksnya adalah, ini adalah cara hidup yang nyaman, pragmatis, relatif bebas dari emosi, boleh-boleh aja, tidak apa-apa. Level ini bebas dari posisi yang kaku, tidak menghakimi dan tidak suka bersaing. Ingat, slogan kita di era-era sekarang ini adalah less competition, collaboration. Menurunkan tingkat kompetisi dan meningkatkan berkolaborasi. Nah, saya kasih contoh teman-teman. Kita terkadang bukan salah lah ya, tidak tepat untuk menaruh lah ya, kalau saya bahasakan kata-kata kompetisi. Ya. Mindset kompetisi kita hari ini itu adalah menang kalah. Padahal kompetisi itu artinya untuk membuat baik kedua belah pihak. Saya kasih contoh sederhana. Kenapa perlu ada kompetisi profesional dengan amatir? Contoh, sepak bola lah. Pesepak bola profesional dan pesepak bola amatir berkompetisi supaya yang amatir menjadi profesional. Bukan saling mengalahkan sebenarnya.
Karena berkompetisi adalah berjuang bersama sebenarnya. Supaya skill kamu yang amatir berkompetisi sama saya yang profesional misalkan, amatirnya kamu naik menjadi profesional, bukan saling mengalahkan sebenarnya. Nah, cuman sekarang mindset kompetisi adalah gimana caranya aku mengalahkan dia gitu. Dan teman-teman maaf ya, kalau ada mindset bahwa sukses mengalahkan orang lain, sukses lebih baik dari orang lain, itu namanya bukan sukses tapi insanity. Karena sukses bukan untuk merendahkan orang lain, tetapi justru sukses adalah bagaimana kita sama-sama meningkatkan yang namanya kebermanfaatan gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman ya. So less competition, more collaboration. Nggak bisa kalau nggak kolaborasi gitu. Karena yang kita butuhkan sekarang bukan pinter sendirian, tapi secara kolektif. Karena kalau pinter sendirian, contoh-contoh. Di satu kelas ada 10 orang. Insanity itu kegilaan. Insanity itu orang gila gitu. Nggak waras gitu. Ya, saya kasih contoh teman-teman. Kalau kita pinter sendiri, sekampungnya bodoh semua, buat apa? Karena di dalam satu ruangan, kalau ada 10 orang, 9 gila, 1 waras, tetap yang gila, yang waras. Bener nggak? Maka kenapa kita penting melakukan segala sesuatu tuh secara kolektif gitu. Swarm intelligence namanya. Gitu ya. Ya, cerdas lah ya. Saya ngomong pinter dulu karena saya mau ngomong intelek, nanti cerdas itu main ke intelektual, nanti kesadaran itu main kepada spiritual gitu. Jadi ada IQ, AQ, sama SQ. Perlu teman-teman ketahui bahwa intelektual itu menolong hidup cuma 4% by the way. Sepinter apapun kalian, emosinya nggak bagus, sulit untuk melakukan sebuah hubungan pasti. So that's why abis ini nanti kita akan cerita Daniel Goleman tentang emotional intelligence ya. Jadi kita ngerti dulu levelnya, dan nanti kita pelan-pelan akan belajar tentang bagaimana emotional memengaruhi hidup kita gitu. Anyway, ya, sip ya teman-teman ya. Jadi penting untuk belajar netral, penting untuk bisa bicara dalam konteks bukan menghakimi, tapi lebih mengerti, bukan bersaing, tetapi lebih berkolaborasi. Karena sekali lagi, life is all about collaboration, teman-teman. Hidup tuh sebenarnya nggak ada yang hebat, nggak ada yang nggak hebat, yang ada yang terlatih dan yang tidak terlatih, selesai. Oke, jadi kembali lagi, poinnya adalah less competition, more collaboration. Mengurangi berkompetisi dan meningkatkan kolaborasi gitu kira-kira. Ya. Oke? Nah, ini batas ambang aman, teman-teman. Sebisa mungkin di bawah 200 janganlah. Tapi ya balik lagi ya. Semuanya konteksnya tergantung latihan kita by the way. Ingat, yang terpenting tuh latihannya. Kita mau tahu banyak, kalau nggak dilatih nggak akan jadi apa-apa. Kita mau ngerti banyak, kalau nggak dilatih nggak akan jadi habits. Kenapa? Latihan adalah reprogramming habits. Jangan lupa, habits kita yang akan menentukan hidup kita. Jangan berharap hidupnya berubah kalau tidak merubah kebiasaan. Clear? Nice, thank you. Oke, 200 itu namanya adalah courage atau keberanian. Jadi teman-teman sebisa mungkin di level ini aja, jangan turun. Tapi kalaupun turun jangan lama-lama. Ya. Energi ini menyatakan aku mampu melakukannya, penuh tekad, bersemangat dalam hidup produktif, independen, dan mampu memperdayakan diri. Tindakan yang efektif adalah hal yang mungkin. Teman-teman, jangan lupa, semangat itu gratis, nggak beli. Jadi jangan sampai hilang semangat. Jangan sampai nggak ada semangat. Jadi kalau mau mulai bangun pagi udah nggak ada semangat, wah itu harus dicek tuh. Ada apa tuh?
kok nggak semangat nih menjalani hari ini gitu. Ya, itu penting banget. Dan semangat ini power 200 pertengahan. Ambang bawah dan ambang atas antara force dan power gitu. Karena abis 200 ke bawah, ini frekuensi yang rendah. Yang dalam tanda petik bahaya gitulah kira-kira. Sip ya. Oke ya teman-teman ya. Dan nanti kita ngerti bahwa setiap level ini semuanya pasti mengalami. Tinggal kitanya menyadari atau enggak. Dimana kalau kita menyadari, kita akan tahu di level mana dan kita akan tahu harus ngapain gitu. Jadi level 200 itu namanya courage, atau dari level 600 ke level 200 saya sebut itu namanya zona surga. Jadi kalau kalian ada di 200 sampai 600 lagi di surga gitu kira-kira. 200 ke bawah itu lagi di neraka. Kenapa? Karena surga dan neraka bukan letak geografis, tetapi letak di mana frekuensi kita ada gitu. Ya. Jadi maksudnya gini, aduh aku pengen masuk surga, jangan pengen nanti, nggak usah kelamaan. Mending kita belajar untuk ada di 200 ke atas saja, itu udah surga gitu. Atau nanti ada orang, aku takut neraka, padahal dia di level bawah terus gitu. Orang yang takut neraka padahal tiap hari udah di neraka. Kenapa? Karena dia ada di frekuensi bawah. Ingat, surga dan neraka kaitannya sama frekuensi dalam perspektif ini gitu. Kita masuk ke zona neraka sekarang. Ya, kita masuk ke zona frekuensi rendah. Yes. 175 itu intinya adalah kebanggaan atau pride. Hati-hati nih. Ya. Kalau udah di pride, yang keluar adalah caraku yang terbaik. Wah udah. Kalau bukan gua nih, kalau gua nggak nolong nih, nggak akan ada yang bisa. Nah, hati-hati tuh. Kalau udah mulai ada pride, ada kebanggaan, sombong. Caraku yang terbaik, ujar level kesadaran ini. Fokusnya adalah pencapaian, hasrat, memperoleh pengakuan, kespesialan, perfeksionisme, merasa lebih baik daripada dan superior daripada yang lain. Hati-hati. Menggapai, mencapai, meraih, aku lebih baik, itu levelnya 175. Oke? Jadi waspada ketika merasa aku lebih baik dari dia. Aku lebih oke dari dia. Tanpa sadar itu di 175 udah masuk ke zona neraka. Ini pintu gerbangnya lah ya. Gitu. Panas, udah mulai panas gitu. Teman-teman jangan lupa ya, masih ingat 5 belenggu diri? Belenggu diri nomor 1 adalah ingin dihargai. Udahlah teman-teman, nggak usah pengen dihargai buat apa, biasa aja. Ya, karena kalau kita bicara dalam konteks apapun, ya kalau kita sadar di level yang sama-sama konteksnya adalah service gitu, ya udah aja sih. Maka belenggu diri nomor 1 yang pernah kita bahas bahwa level 1 belenggu yang paling berat adalah pengen selalu dihargai gitu kira-kira. Renungin deh. Saya selalu mengulang-ulang ini. Kalau semua cacing di bumi raya ini hilang per saat ini, kita cuma bisa waktu hidup 4 bulan. Karena kalau nggak ada cacing, nggak akan ada yang menumbuhkan. Bisa punya banyak uang, tapi nggak bisa makan uang. Karena kalau tidak ada yang tumbuh, mau makan apa? Per saat ini, semua serangga hilang di bumi raya, kita cuma punya waktu 3 bulan. Karena tidak ada sistem yang namanya pertumbuhan juga, gitu kira-kira. Betul nggak? Tapi teman-teman, kalau per detik ini semua manusia hilang di muka bumi, bumi akan baik-baik aja. Jadi udah biasa aja lah, gitu. Ya.
mulai menyadari udah nggak usah ngerasa lebih surga banget, lebih paling oke banget, paling soleh banget, yang lain enggak, udahlah, udah nggak musim gitu kira-kira. 150 itu amarah atau anger. Ya, itu amarah atau anger. Energi ini mengatasi sumber ketakutan dengan kekerasan, ancaman, mudah tersinggung, meledak-ledak, sengit, mudah menguap, dan penuh kekesalan. Level ini suka membalas dendam. Seperti ungkapan, liatin nanti. I will show you. Nanti saya tunjukin sama kamu. Ini rada-rada pakai drama ya, kira-kira gitulah teman-teman. Ya, kira-kira. Pokoknya kalau nanti lihat ya. Gitu. Ya, hati-hati gitu. Apalagi ngelihat teman sukses terus kesel, terus bete. Nah, udah tuh. Udah aja. Ya, tetangga yang beli kompor yang panas gua gitu. Tetangga yang beli mobil yang pusing gua gitu. Kenapa nih tetangga nggak pernah kerja, mobilnya baru mulu. Udah aja. Ya. Oke, ya, dari 150 kita turun 1. Ya, kita turun 1. Itu namanya desire. Ya, namanya desire gitu. Nah, kalau desire kira-kira gini nih. Selalu mencari keuntungan, perolehan pribadi, kesenangan, dan mendapatkan sesuatu di luar dirinya. Pokoknya yang penting aing untung gitu kira-kira. Yang penting saya untung, yang penting sayanya oke, yang lain rugi, yang lain gimana-gimana, nggak penting, nggak peduli gitu kira-kira. Ya, sip ya. Selalu mencari keuntungan, perolehan pribadi, kesenangan, dan mendapatkan sesuatu di luar dirinya. Selalu haus, tidak pernah puas, tamak. Aku harus memilikinya, berikan padaku apa yang kuinginkan sekarang juga. Wah, udah mulai bagus nggak actingnya? Gitu. Pokoknya sekarang, kamu tahu. Harus beli sekarang, kamu tahu. Gitu. Ya, hati-hati teman-teman. Itu 125. Hati-hati kalau itu tadi ada mampir. Anyway, ingat, perasaan hanyalah tamu yang mampir. Kalau kita nggak ngasih makan tamu itu, dia nggak akan mampir lama. Just letting go. Ingat, life is a guest house yang waktu itu kita bahas tuh. Hidup ini kayak hotel, kayak tempat persinggahan sebentar. Kita ini kayak hotel yang kita penting untuk menerima tamu setiap harinya, mau yang nyebelin mau enggak, karena kita servis. Terimalah dengan bahagia gitu. Gitu ya. Mau yang datang kebencian, kesenangan apa, kita hanya pelayan karena mereka semua tamu ke hotel kita. Dan di puisi Rumi itu terakhirnya, karena mereka semua dihadirkan ke kita hanya untuk menjadi messenger. Oke? Jadi poin pentingnya adalah apapun yang datang ke kita, semuanya hanya tamu. Ya, semuanya hanya tamu. Anyway. Tapi at least kalau kita tahu ini, oh saya tahu nih lagi di 175 nih, ya udah. Teman-teman, kalau teman-teman lagi ada di bawah 200, sarannya adalah nomor 1, jangan ngomong. Nomor 2, jangan ngambil keputusan. Mending diam dulu, santai dulu, diresapi dulu, sampai turun dulu, baru ngomong. Baru mengambil keputusan. Karena keputusan di level bawah akan mengakibatkan dan mengundang reaksi di level bawah. Selesai. Sip ya. Makanya jangan lupa, ingat manas. Wah, ini kalau manas lupa lagi bahaya.
pikiran, perasaan, emosi. Begitu ini terjadi, turunin tingkat energinya dengan gerak. Once lagi bete, gerak. Lagi nggak enak, gerak. Mau nyuci kamar mandi kek, mau olahraga kek, gerak yang penting. Supaya turun dulu tuh tegangannya. Karena at some point ketika kita gerak, kita lagi menurunkan tingkat emosi dan membuat perasaan jadi lebih baik. Ingat, satu perasaan bisa membuat ribuan pikiran. Emotion itu didesain untuk dialirkan, tetapi kita penting untuk menyadari dan penting untuk memilih mau mengalirkan ke tempat yang destruktif, menghancurkan, atau konstruktif membangun. Adele putus dari pacarnya jadi lagu, kaya dia. Nah saya lah ya, kesel, ngancurin piring, jadi rugi gitu kira-kira ya. Sampai sini oke ya. Jadi semuanya tergantung pilihan kita. Ingat, no wrong feeling, tapi yang ada wrong action. Tidak pernah ada feeling yang salah, tetapi yang ada aksi yang bermasalah. So, hati-hati dengan aksi terhadap feeling tertentu. Anyway. Oke? Sip ya. Nice ya teman-teman ya. Dah. Jadi hasrat atau desire itu 125 ya. Ini turun lagi ke bawah nih. Turun lagi ke bawah. Namanya fear. Energi ini melihat bahaya di mana-mana. Wah, udah nih kalau udah fear ngelihat ada orang gini. Ngomongin gua nih. Wah, nih ngomongin nih. Udah aja. Ngelihat ada apa gitu ya, asap, wah kebakaran, panik gitu. Ketakutan atau fear itu level 100. Energi ini melihat bahaya di mana-mana, berusaha untuk terus menghindar, defensif, sibuk dengan masalah keamanan, posesif terhadap orang lain, pencemburu, gelisah, cemas, dan terus berjaga-jaga. Nih yang cemburuan. Anda ada di 100 berarti. Aduh, kenapa belum pulang nih? Aduh, kenapa nih? Aduh, kenapa nih? Nah, tuh, hati-hati. Ya, hati-hati. Sip ya. Hati-hati itu ada di level 100. Berarti level 100 tadi itu sekitar tuh 3 di bawah 200 itu nggak aman. Oke, jadi ketakutan atau fear itu levelnya 100. Ya. Turun ke bawah lagi, dikit turun lagi ke bawah, itu namanya duka cita atau grief. Apa itu grief? Apa itu duka cita? Ada ketidakberdayaan, keputusasaan, rasa kehilangan, penyesalan, dan perasaan. Nih, andai aku tidak. Merasa terpisah, depresi, kesedihan menjadi pecundang, penuh ratapan seperti ungkapan, aku tidak bisa melanjutkannya lagi. Nih ya, ini tipikal-tipikal gini nih. Tipikal-tipikal. Kalau aja dulu nggak milih dia. Lucu ya, kadang-kadang kamu yang milih, kamu yang nyesal. Ayo, dulu kenapa milih, sekarang nyesal. Nah gitu kira-kira. Udah aja yang udah dipilih, dinikmati aja sih, gitu. Ya, anyway. Contoh ya, contoh. Contoh aja sih, gitu. Nah, jadi dalam konteks ini ada sesuatu yang apa ya? Kayaknya udah nggak bisa lagi deh, gitu. Kayaknya nggak mungkin deh, gitu. Kayaknya, nah gitulah kira-kira. Sip ya. Teman-teman suka nggak suka, mau nggak mau, semua level pasti pernah dialami sih. Cuma nanti rasain yang dominan yang mana, gitu. Ya, kalau levelnya ahli di level bawah terus, ya mainnya di bawah terus berarti gitu. Ayo dong main ke level atas gitu kira-kira. Makanya kalau pernah dengar ya teman-teman gini, aku serahkan segala sesuatu kepada yang di atas gitu. Yang di atas mana? Langit-langit? Bukan, maksudnya di atas itu higher self. Maksudnya
bisa menyerahkan segala sesuatu, menyelesaikan ini semua kalau aku meningkatkan kepada diriku dengan level kesadaran atas gitu kira-kira. At least 200 ke atas gitu. Sip ya, teman-teman ya, dapat ya. Dan yang bisa menguplift dan yang bisa menaikkan kelas itu bukan orang lain, tapi diri kita. Ya, yang penting sekarang telaah dulu. Saya ini sering di mana sih gitu. Oh, itu udah bagus banget. Duh, kayaknya langganan di kelas 75 nih misalnya. Wow, itu udah bagus banget kalau udah tahu gitu. Ya. Duh, ini turun lagi dikit ya. Turun lagi dikit nih. Level 50 namanya apatis. Oke. Energi ini ditandai oleh ketiadaan harapan, no hope. Tidak suka dimintai pertolongan, menjadi beban bagi orang lain, malas dan ogah-ogahan, serta perasaan aku tidak bisa atau kenapa aku harus peduli. Kemiskinan lumrah terjadi pada level ini. Aduh, teman-teman. Ini mental miskin namanya. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak bisa deh. Tangannya di bawah terus. Ya, tangannya di bawah lagi. Selalu berharap semoga hari ini akan ada dewa penolong untukku. Semoga hari ini ada orang yang akan menolongku. Gitu. Ngelihat orang, aku juga perlu ditolong, ngapain nolong orang gitu. Ya, aku juga lagi susah, ngapain nolong dia, aku juga yang lagi susah. Wah, teman-teman, kecanduan di level ini, hati-hati. Ya, kecanduan di level ini hati-hati. Oke ya, teman-teman ya. Jadi level 50 itu namanya apatis. Ya, turun satu level lagi itu namanya guilt. Aduh teman-teman, ini nih, ini juga something banget nih. Ya, rasa bersalah atau guilt pada medan energi ini, seseorang ingin menghukum dan dihukum, ingin menghukum dan dihukum. Ini mengarah pada penolakan diri, rasa penuh penyesalan, feeling bad, dan penghancuran diri. Semua salahku. Rawan mengalami kecelakaan, punya kecenderungan bunuh diri, memproyeksikan kebencian terhadap dirinya sendiri kepada orang lain sebagai orang jahat adalah hal yang umum terjadi. Energi level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Itu ya teman-teman ya. Hati-hati sama level ini. Oke? Jadi teman-teman, ini ingat baik-baik ya. Gak pernah ada momen yang salah dalam hidup, tuh gak ada. Jadi ketika kalian sekarang sedang menjadi ibu, jangan pernah merasa aku ibu yang gagal, ibu yang gak baik, ibu yang tidak tepat untuk anak-anakku misalnya. Aku istri yang, aku suami yang, aku ayah yang, aku. Guilt. Udah deh. Semua terjadi pasti berdasarkan konsekuensi gitu. Nah, kalau bisa dilampaui. Jangan kebanyakan ada di level itu gitu, teman-teman. Ya. Clear ya? Setidaknya mulai disadari kalau udah ada di level itu, udah. Ingat, kalau ada perasaan apapun jangan berusaha ditekan atau dimodifikasi, dirasain aja dulu dan iya, aku lagi di 30. Jangan ditolak dan jangan 30 pergi, jangan. Diterima aja dulu. Karena awal dari penerimaan, ketika kita udah menerima, mengakui, baru kita bisa melampaui gitu.
Sampai sini oke, teman-teman? Dapat ya? Clear ya? Nah, teman-teman, ini level yang paling rendah. Ya, semoga jarang lah di level ini. Semoga ya. Belajar bareng, semangat bareng. Yuk, jangan lelah untuk belajar. Ingat, we are not alone. Nah, ya, jadi level paling rendah itu namanya shame atau rasa malu. Merasa diri sangat hina dan memalukan secara tradisional disertai dengan pengasingan diri. Energi level ini merusak kesehatan dengan mengarah pada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Saya tuh gak berarti hidupnya. Saya tuh gak ada nilai hidupnya. Saya tuh nothing, quote and quote ya. Teman-teman beda yang tadi ingat ya, waktu tadi ngomongin cacing sama serangga. Begitu ngomong, saya tuh nggak penting. Nggak penting di sini sadar bahwa saya nggak sombong. Tapi di level ini benar-benar nggak punya, dalam konteks nggak merasa dirinya berharga. Sip ya teman-teman ya. Dah, kita lanjut. Secara umum, kita bisa mengatakan bahwa bagian bawah dari skala terkait dengan frekuensi vibrasi yang lebih rendah, yang bawah tuh ya, energi yang lebih rendah, daya yang lebih rendah, kondisi kehidupan yang lebih buruk, jalinan hubungan yang lebih yang berkekurangan, cinta yang kurang, dan kesehatan fisik dan emosi yang lebih buruk. Karena energinya yang rendah, orang-orang yang berada di level itu menyulitkan kita di semua level. Mereka cenderung dihindari dan dikelilingi oleh orang-orang yang berada pada level yang sama. Ingat, like attract like. Artinya, kita tidak mungkin menarik level atas kalau kitanya ada di level bawah, gitu kira-kira. Ya teman-teman ya. Sip ya. Jadi sekali lagi, stop menyalahkan faktor eksternal, mending fokus ke sini. Daripada dia gini, dia gitu, mendingan kita yang menaikkan level. Karena kenapa? Kalau kita naik levelnya, otomatis kita bisa merubah lingkungan. Ya, nanti kita bahas teknisnya. Karena like attract like, love promotes love, gitu. Jadi teman-teman, sampai tahapan ini yang terpenting, jangan sekali-kali nyalahin siapa-siapa aja. Dah ya. Gara-gara kamu, lepasin dulu. Ingat, jangan nyimpen remote kontrol bahagia kita di orang lain. Sehingga aku happy kalau kamu gitu. Aku happy kalau mereka begitu. Buat apa? Happiness tidak memerlukan syarat. Oke? Dan teman-teman sekarang mau ada di 20 apa, ingat, terima aja. Dan bukan untuk dibandingkan. Karena semakin kita sering membandingkan, pasti semakin depresi. Ingat, tidak ada yang layak untuk dibandingkan dengan diri kita. Kenapa? Nggak apple to apple, kita kira-kira. Ya. Jadi pelajaran di sini sekarang adalah jangan menyalahkan eksternal. Oke? Karena tidak ada sesuatu yang salah sebenarnya. Semuanya hanya konsekuensi. Selesai. Ya, nanti kita ngerti ke situ. Anyway. Ketika kita melepaskan perasaan-perasaan negatif,
ada pergerakan progresif yang naik ke skala keberanian atau di atasnya, dibarengi dengan efektivitas yang meningkat, kesuksesan dan berkelimpahan yang lebih mudah. Teman-teman masih ingat ya? Kalau teman-teman gak suka tayangan TV, jangan dihancurin TV-nya, cabut aja listriknya, beres. Jadi perasaan negatif jangan dihancurin nih dirinya, turunin aja listriknya. Artinya gimana? Diterima, jangan dimodifikasi. Kalau lagi marah datang, jangan marah. Udah, ya. Pertama, akui, aku lagi marah. Dan that's okay. Karena begitu mengakui aku lagi marah, sadar lagi marah. Yang bahaya, ada marah, nggak sadar marah, tiba-tiba nonjok gitu. Jadi begitu ada bad feeling, dua, konstruktif, destruktif. Jeda dulu. Jeda dulu. Santai dulu. Antara responsif dan reaktif, ingat tombol pause-nya pencet. Jangan lupa ya, diulang-ulang latihan. Begitu mau ngomong, pencet dulu. Oke, omongan saya bermanfaat nggak? Omongan saya berdampak baik nggak? Omongan saya nyakitin hati orang nggak? Baru tuh. Teman-teman, nggak semuanya harus kita komen. Harus kita nilai, nggak semuanya harus kita jawab, dan seterusnya. Kurangi yang namanya autorespon gitu. Ya, karena autorespon itu adalah pasti datang dari subconscious mind kita. Benar, minum dulu. Guys, minum dulu ya. Makasih. Oke, sip ya. Kan kita tuh robot ya sebenarnya. 95% kita tuh robot. Kita tuh zombie. Aku. Aku. Zombie. Orang berpikirnya cuma 5%, sadarnya 5% gitu kira-kira. Ya. Saya ulang sedikit ya. Ketika kita melepaskan perasaan-perasaan negatif, ada pergerakan progresif yang naik ke skala keberanian atau di atasnya. Dibarengi dengan efektivitas yang meningkat, kesuksesan, dan berkelimpahan yang lebih mudah, kita cenderung mencari orang-orang seperti itu. Kita mengatakan mereka sebagai orang-orang yang energinya tinggi. Teman-teman jangan lupa ya, tipikal orang energinya cuma ada 3. Saya pakai bahasa aslinya dulu ya. Ada yang uplifting, netral, atau unuplifting. Tidak menaikkan. Segampangnya gini. Ada energi orang yang naik, menaikkan, ada yang netral, ada yang menurunkan. Contoh ya. Contoh. Pernah nggak begitu teman-teman datang ke satu orang, ngobrol 10 menit, setelah 10 menit selesai ngobrol sama dia, energizer banget. Gitu. Semangat langsung. Alright, oke. Dapat sesuatu. Cuma 10 menit. Berarti tipikal orang ini uplifting energy. Tapi ada orang kita ketemu orang begitu ngobrol, sebelum ngobrol gitu rasanya abis ngobrol juga nggak jauh beda. Oh ya udah, itu berarti netral aja sih gitu. Yang bahaya ketemu orang asalnya happy, beresnya jadi bete gitu misalnya. Nah itu non uplifting namanya. Jadi turun gitu. Jadi downgrade gitu kira-kira. Dan teman-teman pasti ngerasain. Ingat, mulailah mempercayai energi bukan kata-kata. Karena kata-kata bisa manis tapi energi nggak pernah bohong. Vibrasi nggak pernah bohong. Ya. Dan kalau kita udah mulai dengar vibrasinya, kita tahu arahnya mau kemana gitu. Makanya ada orang ngomong panjang lebar tapi nggak dapat isinya. Tapi ada orang yang ngomongnya, ini guru-guru nih biasanya. Master-master suhu-suhu. Simpel omongannya, tapi jelek. Top banget. Gitu. Ya. Kita mengatakan mereka sebagai orang-orang yang energinya tinggi. Mereka memancarkan energi hidup untuk semua makhluk di sekitar mereka.
Bahkan hewan-hewan tertarik pada mereka. Mereka bertangan dingin dan secara positif mempengaruhi kehidupan semua orang yang berhubungan dengan mereka. Pada level keberanian, perasaan-perasaan negatif kita tidak semuanya menghilang. Tetapi sekarang kita memiliki energi yang cukup untuk menanganinya karena kita telah memiliki kembali kekuatan dan kecukupan diri kita. Cara tercepat untuk bergerak dari bawah ke atas adalah dengan mengatakan secara jujur keadaan kita kepada diri sendiri dan orang lain. Tell the truth. Jangan main kode-kodean misalnya. Kenapa nggak apa-apa sih? Gitu. Jelas-jelas manyun. Gitu ya. Tapi kan untuk tell the feeling, itu nggak semua orang punya skill bisa gitu loh. Jadi memang kebanyakan hidden the feeling kan. Nyanyian kode gitu. Ya, nih. Cara tercepat untuk bergerak dari bawah ke atas adalah dengan mengatakan secara jujur keadaan kita kepada diri sendiri dan orang lain. Aku tuh lagi nggak happy. Ya karena, udah. Oh ini apalagi kalau powernya kelihatan gede, wah pengen ngerasa dihormati banget, ditutup-tutupin, nggak apa-apa, seems okay gitu. Nggak honest gitu. Ya ini saya mau marking ya, ini penting banget nih. Saya ulang ya sekali lagi ya teman-teman ya. Karena ini penting banget nih. Cara tercepat untuk bergerak dari bawah ke atas adalah dengan mengatakan secara jujur keadaan kita kepada diri sendiri dan orang lain. Itu penting banget. Ya. Utarakanlah perasaan. Ya kalau nggak ada orang yang mau dengar, tulis misalnya. Journaling. Gitu. Sip ya. Oke. Level-level energi juga terkait dengan pusat-pusat energi tubuh yang seringkali dirujukan pada konsep tentang cakra. Nah, ini kita ngomongin cakra dikit ya. Tapi mungkin saya akan cepetin karena saya mau bahas cakra nanti di ujung-ujung gitu. Supaya nanti kita langsung ke praktek. Cakra itu artinya roda. Ya, tubuh kita punya 365 roda energi. Tapi yang primary itu ada 7. Ya, yang primer itu ada 7. Pusat-pusat energi atau cakra bisa diukur dengan berbagai teknik klinis instrumen elektronik yang sensitif. Pada peta kesadaran, kalibrasi cakra-cakra sebagai berikut. Teman-teman ini saya bacain aja ya, nggak usah dipikirin dulu ya, supaya nggak pusing ya. Karena nanti kita akan bahas ini di sesi yang berbeda lebih dalam. Mahkota 600, ajna 525, tenggorokan 350, jantung 505, solar plexus 275, cakra kemaluan 275, tulang ekor 200. Ya. Ketika kita melepaskan perasaan-perasaan negatif, energi di cakra-cakra kita yang lebih tinggi meningkat. Misalnya, alih-alih terbiasa melampiaskan amarah kita, cakra kedua tadi, kita sekarang lebih perhatian dan murah hati, cakra kelima. Jadi, kalau cakra keduanya sering kepake, daripada melampiaskan, tapi begitu mulai lebih murah hati, si cakra kelimanya, anahatanya, cakra hatinya, itu jauh lebih enlight gitu kira-kira. Sip ya. Sistem energi ini memiliki dampak langsung pada tubuh fisik. Energi di setiap cakra mengalir melalui saluran yang disebut meridian ke seluruh tubuh energi yang merupakan blueprint bagi tubuh fisik. Setiap meridian terkait dengan organ tertentu dan setiap organ terkait dengan emosi tertentu. Emosi negatif mengganggu keseimbangan energi meridian akupuntur dan organ yang terkait, misalnya depresi, ketiadaan harapan, dan melankoli terkait dengan meridian liver
Sehingga emosi-emosi ini cenderung mengganggu fungsi liver. Jangan salah ya teman-teman ya. Contoh-contoh, marah 5 menit bisa men-shutdown imun tubuh sekitar berapa jam gitu. Ya. Jadi kalau cepet imun tubuhnya pengen cepet down, banyak marah aja. Jadi dulu guru saya bilang, lu kalau mau cepat mati, banyak marah aja udah, lu cepat mati aja udah, gitu kira-kira. Setiap perasaan negatif merusak organ tubuh dan seiring waktu organ itu menjadi sakit dan akhirnya gagal berfungsi. Ingat ya, pikiran, perasaan, emosi berkaitan sama fisiologis. Fisiologis itu berkaitan sama ini. Tubuh fisik maksudnya. Gitu ya, intinya kurang lebih begitu. Semakin rendah kondisi emosional kita, semakin negatif kita memengaruhi tidak hanya kehidupan kita sendiri, melainkan juga semua kehidupan di sekitar kita. Semakin tinggi level evolusi emosional kita, semakin positif hidup kita di semua bidang. Dan kita mendukung semua kehidupan di sekitar kita. Ketika emosi-emosi negatif diterima, diakui dan dipasrahkan, kita menjadi lebih bebas hingga akhirnya mengalami perasaan-perasaan positif. Ya. Jadi teman-teman jelas ya. Apa yang kita alami dalam jiwa itu memengaruhi fisik. Makanya nenek moyang kita udah ngerti hal ini sih sebenarnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya gitu. Cuman karena waktu upacara kan asbun doang ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, cuman ngomong gitu. Tapi ternyata di dalam jiwa ini sangat memengaruhi esensial fisik gitu kira-kira. Semua emosi rendah adalah penghalang dan membutakan kita terhadap realitas diri sejati kita. Ketika kita memasrahkan diri kita ke emosi yang lebih tinggi dan mendekati puncak, jenis pengalaman-pengalaman baru mulai terjadi. Nah, new life beginning. Ya, hidup baru nih. Teman-teman, hidup baru bukan berarti tas merek baru, bukan berarti rumah baru, tapi level frekuensi yang baru. Dah, itu dulu yang paling gampang. Reborn, that's it. Yes. Teman-teman kalau dengar lahir, jangan kepikiran brojol bayi dari perut ibu, bukan. Terlahir adalah masuk kepada dimensi yang berbeda gitu. Another dimension gitu kira-kira. Ya. Oke ya. Pada bagian paling atas skala terjadi realisasi terhadap diri sejati dan berbagai level iluminasi. Ini penting diketahui karena saat kita menjadi level lebih sadar dan lebih bebas, kewaspadaan spiritual, intuisi, dan pertumbuhan kesadaran sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan pengalaman umum dari semua orang yang memasrahkan perasaan-perasaan negatif mereka secara konstan. Mereka menjadi semakin sadar yang tidak mungkin dialami dan dirasakan pada level-level kesadaran rendah menjadi jelas pada level-level kesadaran yang lebih tinggi. Nah, jadi ternyata bukan masalah apa-apa, masalah aku ada di frekuensi apa gitu. Ya, makanya teman-teman salah satu kekuatan yang penting untuk dilatih adalah memaafkan. Ingat, memaafkan bukan karena kamu layak untuk dimaafkan, tapi karena aku layak untuk bahagia. Selesai. Selesai. Ya, itu penting banget. So, forgiveness itu skill. Skill ya, kalau nggak dilatih nggak jago kita gitu. Ya, clear ya.
Dan semua tergantung level. Kalau nggak dilatih, nggak bisa aja. Ya. Oke teman-teman, saya rasa malam ini cukup dulu. Jadi Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta itu bila kita lihat levelnya isinya para penumpang yang isinya antara kemana